Selamat berjumpa kembali. Kali ini saya akan memperkenalkan satu software web based yang kegunaannya adalah untuk memprediksi tingkat kebisingan dan juga melakukan mitigasi untuk perbaikan kualitas bunyi di ruang luar outdoor. Software ini software yang sangat ringan, sangat mudah digunakan. Namun memang dari segi aspek apa ya, validitasnya memang belum banyak diuji. Tetapi keunggulan dari software ini dia sudah menggunakan beberapa standar. Misalnya di sini dia menggunakan standar ISO ya, sudah menggunakan ISO 9613 gitu ya untuk metode kalkulasinya, sehingga ya cukup bisa diandalkan lah, masih bisa kita gunakan sebagai alat dalam prarancangan ya. Prarancangan artinya dalam memprediksi rancangan-rancangan kita mana nih dari opsi-opsi desain kita yang paling oke untuk bisa kita gunakan begitu ya, sebelum nanti akan dibuktikan di akhir misalnya dengan software-software yang lebih presisi. Nah, rekan-rekan bisa langsung ke website namanya noisetools.net ini ya, noisetools.net di atas ini. Silakan langsung ke websitenya. Di sini ada banyak ya, sebenarnya dalam websitenya ada banyak lagi. Ini ada sekitar 5 di sini ya. Eh, Kali ini saya akan perkenalkan yang ini ya, noise mapping tools. Ya, yang lain nanti akan saya buatkan videonya di lain kesempatan. Gitu ya. Oke. Yang noise mapping tools ini fungsinya buat apa sih? Fungsinya adalah kita untuk memprediksi tingkat kebisingan di lingkungan. Ya, di lingkungan. Jadi nanti kita akan bisa masukkan gambar, kita bisa bikin model block plan dan sebagainya. Kemudian dari situ kita bisa memprediksi nanti dengan tata tata block plan atau layout seperti ini, layout lingkungan seperti ini itu potensi kebisingannya akan seperti apa, kemudian rencana mitigasinya akan seperti apa. Oke, kita langsung masuk saja. Teman-teman tinggal klik saja di sini. Nah, diklik di image ini ya. Nanti dia akan keluar seperti ini. Nah, kalau teman-teman pengen lebih detail bisa baca guideline-nya ini ya. Read the guideline. Di sini sudah sangat lengkap sebenarnya. Tinggal sekarang kita mau baca atau enggak begitu ya. Teman-teman bisa ke start free noise mapping atau di close saja. Di sini dia akan muncul seperti ini tampilannya. Nah, di sini adalah area kalkulasi dan area kerjanya ini ya, yang kotak ini ya. Nah, sebelum apa namanya masuk ke modeling gitu ya dan analisis, saya lebih senang kalau area kerja ini di fullkan satu ini ya, satu layar begitu ya, sehingga lebih mudah. Oh ya, ada tambahan informasi di sini dia bilang noise map-nya di ketinggian 1,5 meter ya. Jadi dia mengasumsikan ini di ketinggian telinga orang berdiri ya, telinga orang berdiri, dan ini diukur dalam bobot dBA ya, dBA, sehingga sudah responsif terhadap telinga manusia. Nah, kalau kita mau buat tampilannya di full screen, kita ke global setting saja di atas ini tadi ya, yang ada gambar gear ini ya, global setting. Kemudian kita ke global setting, terus ke noise map area ini. Nah, kemudian kita klik, akan muncul seperti ini. Nah, size-nya kita kita pilih yang full screen aja ya. Full screen, kemudian ya ini tingginya bisa disesuaikan di sini ya. Apakah orang duduk atau jadi ketinggiannya tetap di telinga orang ya. Atau misalnya teman-teman mau merencanakan bangunan multi lantai gitu ya. Jadi teman-teman pengen cek di ketinggian 1,5 meter berapa ketinggian level telinga orang yang berdiri yang ada di lantai 2 berapa, dan seterusnya. Ya, kemudian sudah kita tinggal tutup. Nah, ini kita lihat sudah full ya, sudah full screen di sini ya. Sudah full screen tampilannya. Nah, eh sebelum kita ke sini kita bisa ngimport, sebelum kita membuat model, kita bisa mengimport ininya, lokasi site kita ada di mana. Ya, lokasi site ada di mana. Misalnya saya
pengen ke ini ya, add object. Untuk impor kita ke add object, kita klik di sini ada yang gambar ini ya, image map ini ya. Kita klik di sini, terus kemudian kita klik di layar. Dia akan nanya mau pakai Google Map. Ini bisa kita masukkan koordinatnya, atau kita mau impor dari file, atau kita mau cari online image. Nah, yang online image ini kadang kurang begitu reliable ya, kadang dia bacanya kurang bagus. Sehingga pada umumnya yang saya gunakan adalah local file ataukah Google Map. Yang Google Map dia langsung skalatis ya, langsung skalatis sehingga lebih enak. Nah, misalnya ini kita mau import dari Google Map, tapi kita mau cari dulu nih koordinatnya dulu ya, cari koordinatnya dulu. Google Maps misalnya. Oke, terus taruhlah saya mau cari site. Mungkin akan enak kalau site-nya itu yang grid-nya bagus ya, jadi mudah untuk kita buat modelingnya nanti. Kita cari yang grid-nya itu bagus. Ini Jogja grid-nya cenderung serong ya. Grid-nya itu enggak grid yang bagus. Nah, di sini ada site kosong enggak ya? Coba kita cek. Nah, misalnya ini aja deh. Ini ya, di sini kalau kita ini ya, mungkin ada yang tahu bakso dan es buah Pakuningkratan. Wah, ini terkenal, PK ya, terkenal. Nah, misalnya saya mau pakai site ini. Nah ini lokasinya di sini. Saya mau copy koordinatnya ya. Oke, copy to clipboard, sudah ke copy. Saya masukkan koordinatnya di sini, kemudian saya search. Muncul ya. Setelah itu, nah ini size-nya dia di sini mau seberapa gede kita masukkan ya, 190 meter persegi, 380 atau mau lebih gede lagi gitu, tergantung kebutuhan kita gitu ya. Ini saya default aja deh 190. Modelnya adalah satelit, labelnya saya nggak masukkan, roadmapnya saya masukkan dan sebagainya. Kalau sudah tinggal kita insert. Nah ini udah masuk nih, ding 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 ding. Ini sudah skalatis ya teman-teman ya. Ini sudah skalatis ya. Oke, nah saya mau pakai site-nya tapi kayaknya ini jalannya hilang sedikit ya. Mungkin saya ini aja deh, delete aja deh. Saya masukkan site yang lain aja deh. Tadi jalannya hilang. Oke, ini atau mungkin tadi kita gedein aja ya ininya ya, luasan tanahnya ya supaya masuk ya. Oke. Kita image, kita masukin lagi, kita search lagi, coba kita ini, nah segede ini ya, oke, nggak apa-apa. Kemudian kita insert. Nah ini udah skalatis teman-teman. Nah jadi ceritanya gitu ya, misalnya saya pengen mendesain di wilayah di depan sini. Nah, saya pengen tahu gitu ya, tingkat kebisingan di depan sini ini tuh berapa, sehingga saya harus mendesain seperti apa nantinya gitu ya. Oke. Nah, di sini kalau kita yang perlu kita tambahkan lagi adalah yang pertama adalah sumber kebisingannya. Yang pasti kalau di sini kan kita asumsikan adalah kendaraan. Kemudian yang kedua kita juga harus memasang penerima kebisingannya atau receiver istilahnya. Kemudian juga kita harus memasang building-building ataupun misalnya barrier seperti pagar dan sebagainya yang mungkin ada di lingkungan ini. Karena itu kan nanti akan mempengaruhi tingkat kebisingan yang sampai pada si receiver. Nah, pertama saya mau bikin building dulu nih. Di sini ada building ya. Nah, teman-teman tinggal klik building. Saya mau tracing building yang ini nih. Nah, ini saya mau bikin nih. Nah, untuk bikin buildingnya kita tinggal klik, kemudian kita tarik, ngikut aja karena ini skalatis ya. Misalnya kayak gini. Kemudian klik lagi, setelah itu kita tarik lagi, klik lagi, dah. Nah, di sini akan muncul roofnya apakah flat, miring, ataukah seperti ini. Kalau kita lihat tadi gambarnya sepertinya begini ya. Nah, ini yang kedua di sini. Ini ketinggian bangunannya berapa?
Yang ini adalah ketinggian sampai ke pucuk atap, pucuk atapnya gitu ya. Jadi ini badan bangunannya, ini atapnya. Jadi di sini misalnya kita asumsikan ini adalah bangunan 2 lantai, berarti anggaplah 6 meter gitu ya. Kemudian sampai pucuknya atapnya misalnya tinggi atapnya 2 meter, berarti ini 8 ya, 6 ditambah 8. Tipenya apa? Ya kita anggap dia sebagai reflektor ya, pemantul bunyi. Kemudian, nah optionnya apakah dia memantulkan satu frekuensi saja ataukah seluruh frekuensi? Nah ini harusnya seluruh ya, spektrum kita anggap. Ini kita by default aja ya, kita pakai default aja, kita continue. Oke, kemudian saya mau buat lagi building yang ada di utaranya, yang ini ya. Saya juga mau bikin yang ini. Oke, kita buat, kita klik, kita tarik ke sana, kita tarik lagi, klik. Ini juga sama ya. Kita anggap defaultnya sama dengan yang bangunan yang tadi, terus kemudian kita continue ya. Ini yang di selatan, kayak saya juga mau bikin juga nih. Oke, anggaplah sama ya. Teman-teman silakan bereksperimen ya. Ini misalnya juga kita anggap sama gitu ya. Nah, terus, nah saya juga mau pengen di tetangganya nih, yang ini. Nah, anggaplah ini satu blok gitu ya. Satu blok. Misalnya saya mau buat ini satu lantai misalnya 4, terus ininya 6 gitu ya. Kita continue. Terus di sini juga saya punya, nah ini punya banyak nih. Oke, kita asumsikan sama gitu ya. Terus ini sama, kita asumsikan satu lantai juga. Nah, terus ini juga sama, misalnya satu lantai juga gitu ya. Oke, nah ini misalnya mau kita buat dia jadi 2 lantai. Ya, agak tinggian dikit gitu ya. Ini 6, ini jadi 8. Oke, kita continue. Nah, oke, anggaplah seperti ini dulu gitu ya. Anggaplah seperti ini dulu. Mana tadi setnya? Nah, di sini ya. Kemudian saya mau ngeplot apa ya? Saya mau ngeplot sumber bunyinya dulu. Nah, ini sekarang sumber bunyi nih, poin yang ini ya. Nah, kita ngikuti aja kendaraan yang ke capture di sini ya. Misalnya ini ada satu di sini. Nah, ini kemudian adalah dia tanya tingginya berapa. Tinggi di sini bukan tinggi kendaraannya ya, tapi tinggi sumber kebisingan dari si kendaraan. Nah, kendaraan ini kan sumber kebisingannya kan bisa dari engine-nya, bisa dari knalpotnya, bisa dari gesekan antara ban dengan aspal. Tetapi memang yang paling mengganggu, yang paling kencang gitu ya bunyinya itu pada umumnya adalah pada bagian knalpot ya. Pada bagian knalpot biasanya yang paling berisik, sehingga di sini eh, kendaraan knalpotnya sampai 1 meter kayaknya enggak ya. Kalau misalkan mobil seperti itu kan paling cuma setengah meter gitu ya. Jadi kita isi aja 0,5, pakai koma ya, bukan pakai titik ya, pakai koma. Kemudian nah ini single spektrum atau octave spektrum. Jadi kebisingannya itu hanya satu frekuensi saja ataukah multi frekuensi gitu ya. Nah, kita asumsikan dia ada di multi frekuensi. Nah, di multi frekuensi dia nanya, ini berisiknya seberapa gitu ya. Ya, kalau idealnya kan kita harus nyari informasi ya. Nyari hasil riset orang, berapa sih tingkat kebisingan sebuah mobil misalnya. Nah, supaya cepat saja di sini, kita pakai saja, dia sudah punya library di sini ya. Nah, ini library-nya macam-macam ya. Macam-macam lah di sini ya. Nah, kita pakai saja yang white noise gitu ya. White noise 100 dB di 100 meter. Jadi di jarak 1 meter dari kendaraan itu diukur angkanya sampai 100 dB. Gitu ya. Mana tadi? Aku nggak kepilih. Nah, oh sorry. Kayaknya ini deh. Nah, ini udah otomatis ya.
Kemudian adjust level ini kalau misalnya kita mau naik turunkan gitu ya. Ya ini kita anggap aja seginilah gitu ya, 100 lebih gitu. Kemudian kita continue. Nah, ini sudah ada satu nih di sini. Gitu ya, sudah ada satu di sini. Oh, ini dia masih bilang noise map is currently paused. Jadi dia nggak langsung ngitung gitu ya. Ini kita untuk kalkulasi di atas ini ya, pojok kiri atas. Kita klik. Nah, ini langsung kelihatan ya, maps-nya langsung kehitung ya. Langsung kelihatan kan ini ya. Dia sementara calculating. Nah, ini calculating noise map, medium resolution, bla 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 dan seterusnya. Nah, kita tunggu dia masih ngitung. Nah, untuk warnanya kita bisa lihat di sini, yang kuning itu berapa, yang merah berapa. Ini legendanya di sini ya, sebelah sini. Kita bisa ganti legenda warnanya. Misalnya teman-teman mau ganti legenda warnanya, kita ke global setting di atas sini, kita klik. Nah, ini ada color scheme-nya, mau pakai yang mana gitu kan. Ini bisa pilih ya, metodenya mau ISO yang mana ya. Saya lebih senang ISO yang new ya. Color scheme kita mau ganti, kita tinggal klik. Nah, bisa milih di sini ya. Di bawah sini bisa milih mau pakai standar, France dan seterusnya dan seterusnya. Saya lebih senang pakai yang France. Ya. Saya lebih senang saya pakai yang France karena apa namanya ya? Kita mengasumsi memikirkan di otaknya lebih gampang. Hijau itu berarti rendah, semakin merah semakin ungu berarti semakin tinggi gitu ya. Jadi ini lebih enak dilihat kalau buat saya ya. Silakan teman-teman bereksperimen saja, lebih senang yang mana. Nah, kita klik. Nah, sini kelihatan ya, berarti yang di depan site saya itu ada di angka sekitar 70 dB. Tapi begitu agak masuk ke dalam, di sini sudah sekitar di angka 65 dB dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tapi ini kan baru satu kendaraan nih. Sedangkan di sini kan kita lihat kendaraannya banyak ini. Nah, sekarang kita pasang berarti tambah point source-nya harus kita tambah. Kita sesuaikan saja. Di sini ada mobil satu lagi. Sini ada mobil satu lagi, gitu ya. Sini ada mobil satu lagi. Nah, sini ada mobil lagi nih. Oke. Mana lagi? Sini ada mobil lagi. Oke. Oh, ini juga ada nih. Kita tambah lagi aja. Nah, misalnya segini ya. Anggaplah seperti ini deh. Ini perempatan ini pasti rame di sini ya. Kita tambah lagi aja deh. Sesuai jumlah kendaraannya gitu ya yang terbaca. Nah, saya sudah sini kan udah kelihatan nih. Tunggu dia masih ngitung ya. Kita tunggu di atas ini dia masih ngitung. Oke. Ini dia masih ngitung juga. Setelah dia ngitung yang ini, terus kemudian dia dihitung yang low resolution. Ya, kita tunggu saja dulu. Saat dia menghitung, ditunggu ya sampai dia benar-benar selesai menghitung, baru kemudian itulah hasil yang sebenarnya. Jadi jangan sampai teman-teman saat dia masih ngitung di low resolution, teman-teman udah langsung capture, udah dianggap bahwa itu hasil yang paling benar. Enggak, nanti dulu. Kita tunggu sampai dia selesai ngitung ininya yang di atas ini benar sampai selesai gitu ya. Oke, nah ini dia sudah selesai menghitung, mengkalkulasi gitu ya. Nah, jadi ini udah kelihatan hasilnya yang sebenarnya. Nah, berarti kalau misalnya tadi saya mau pakai site-nya di depan sini saja, ya berarti site saya ini sampai lebih dari 75 dB ya kebisingan yang terjadi di depan sini. Nah, kalau misalnya kita pengen tahu yang lebih detail berapa sih angkanya begitu ya. Kan ini kan dia langsung hanya tulis plus 75 plus gitu ya, dB, 75 plus dB di sini ya. Kita mau tahu lebih detail, kita pasang receiver ya. Pasang receiver kita pakai yang ini. Nah, ini ya receiver, kita klik, kemudian pasang. Saya pengen tahu persis di bagian depan site berapa, misalnya sini. Nah, kemudian di sini
Kita pilih visible ya, spektrumnya ini visible kita pakai, kemudian ketinggiannya mau kita ganti enggak, kalau enggak dia akan otomatis ikut ketinggiannya mapnya, yaitu di ketinggian 1,5 tadi ya. Kemudian apa namanya, kita mau lihatnya itu di bobot A ya, bobot A gitu ya. Kemudian kita ini dia sudah langsung menunjukkan sebenarnya ya, bahwa untuk frekuensi 63 Hz tingkat kebisingannya 31 dBA, di 500 Hz itu 64 dBA, kemudian di 4 kHz itu sampai 77 dBA. Kalau resultannya dari semua frekuensi itu yang terdengar di telinga adalah 82 dBA. Begitu ya bacanya. Nah, di sini kelihatan nih. Misalnya mau agak mundur di sini berapa misalnya ya, kita mau pasang juga. Klik. Resultannya 76. Nah, ini kan sedikit lebih rendah ya. Agak ke belakang lagi di sini misalnya berapa sih? 71. Nah, ini ya. Udah kelihatan di sini seperti ini. Nah, berarti kita punya masalahnya seperti ini. Ini ada 82, 76, ada 71. Nah, nanti bagaimana kita mau membuat programming? Kalau di dalam desain ya, dalam prarancangan ya, programming kita jadinya mau bagaimana? Mana saja ruangan-ruangan yang boleh saya tempatkan di bagian depan, mana saja ruangan yang toleransi kebisingannya boleh di angka sampai sekian misalnya. Tentunya kan belum mempertimbangkan misalnya kalau saya pasang barrier, misalnya kemudian kalau saya pakai multi massa, ada massa satu di depan yang melindungi massa yang di belakangnya, atau misalnya juga belum ada pertimbangan nanti kalau misalnya saya mau pakai kulit bangunannya yang punya kemampuan meredam kebisingan misalnya seperti itu. Nah, itu silakan saja. Tapi dari sini kita kemudian bisa melakukan programming dengan baik, bisa melakukan blocking, desain block untuk site kita. Nah, di sini juga ada tambahan, misalnya kalau teman-teman mau mutasi barrier, misalnya itu juga bisa ya. Kalau misalkan saya mau pasang pagar di depan sini, kira-kira kalau saya pasang pagar dia jadi kayak apa ya? Misalnya ini saya pasang barrier, ya ini got it. Kemudian misalnya saya mau pasang pagar sepanjang ini, saya hanya mau kasih bukaan untuk keluar masuk di sini. Berarti dari sini sampai ke ujung utara itu ada pagar. Nah, misalnya saya mau pasang pagar segini, klik. Terus, sorry. Nah, misalnya di situ aja. Sebentar ini harusnya ini. Oh, sorry. Ini keliru. Oh, ini sudah jadi ya. Sudah. Oke, ini saya delete aja dulu supaya kita buat baru aja deh. Misalnya saya mau pasang pagar. Ini kita kalkulasinya kita pause dulu ya supaya tidak terlalu ribet. Saya mau pasang pagar dari sini sampai ke ujung sini. Kalau saya klik, kemudian saya escape. Nah, ini udah jadi ya. Kalau kita klik kanan di objek ini dia akan kelihatan sini ya. Tinggi pagarnya berapa? 2 meter misalnya. Kemudian tipe pagarnya adalah reflektor ataukah absorpsi, menyerap bunyi atau memantulkan bunyi. Pada umumnya pagar pasti refleksi. Spektrumnya ya multispektrum saja gitu ya. Multispektrum selalu. Kemudian pagarnya on gitu ya. Nah, kemudian ini sudah oke. Nah, sudah. Kalau sudah kemudian kita kalkulasinya kita jalankan lagi supaya dia ngitung setelah ditambahin pagar tuh hasilnya kayak apa. Nah, ini saya sudah kelihatan turun ya. Tadi 80-an, ini sekarang sudah 70. Kemudian ini karena persis di belakang pagar ya. Kemudian agak jauh sini masih 73. Kenapa 73? Nah, ini nanti teorinya akan diajarkan di sebenarnya untuk mata kuliah TD1, mahasiswa TD1 itu nanti teorinya akan diajarkan di mata kuliah DLB1. Tapi secara singkat, kenapa dia bisa turun? Karena ada faktor pembelokan bunyi.
Ya, jadi kalau misalkan Anda semakin dekat ke barier atau pagar itu bunyinya itu akan Anda hanya dapat bayangan bunyi saja dari jalan raya dalam kasus ini ya. Anda hanya dapat bayangan bunyi saja sehingga di situ dia resultannya 70 dBA. Ini kita sambil nunggu kalkulator. Oke, nah ini sudah selesai. Jadi teman-teman bisa gunakan hasil ini untuk melakukan prediksi untuk prarancangannya ya. Kira-kira kemudian dengan hasil segini, hasil seperti ini terus saya harus ngapain gitu kan. Nah, yang paling penting kan itu ya. Bagaimana dampak hasil ini terhadap keputusan perencanaan tata ruang saya. Bagaimana dampak dari hasil ini terhadap keputusan perencanaan lanskap saya misalnya. Apakah ada polisi-polisi tertentu, aturan-aturan tertentu yang harus diberlakukan pada kompleks bangunan saya yang nanti akan ada di site ini gitu. Jadi misalnya masuk itu batas kecepatannya berapa, misalnya kayak gitu-gitu ya, supaya tidak menambah kebisingan di dalam site begitu. Demikian untuk perkenalan di software kali ini, yaitu dari noisetools.net, khususnya untuk software DBMap. Nanti ada beberapa software lagi di website ini, nanti juga akan saya ulas begitu ya. Silakan like dan subscribe channel kami jika teman-teman merasa bahwa channel ini bermanfaat buat teman-teman, khususnya adik-adik mahasiswa arsitek atau mungkin para profesional sekalipun yang merasa membutuhkan hal seperti ini untuk membantu dalam proses perencanaan baik itu bangunan maupun kawasan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.